Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Aini. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya, yaitu SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya? Semangat pagi. Pagi, yes. Oke. Pertama-tama, sebelum kegiatan kita mulai, tolong dipimpin doa dulu ya. Bersiap. Sebelum memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu mau mengabsen dulu ya. Ibu mengundang anak-anak dari 11 IPA 1 10 orang ya. Yang hadir cuma ada 8. Yang tidak hadir berarti Grilin sama Kakak Alexander ya. Oke. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Senang rasanya ya kita hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kegiatan hari ini ya kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Ya, ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Boleh. Jadi betul kata Syara, tapi mungkin di sini bimbingan kelompok itu kan biasanya ada seorang pembimbingnya, bisa itu guru maupun fasilitator. Nah, tujuannya ini supaya mengarahkan anak-anak yang mungkin belum tahu arahnya ingin kemana, itu jadi dibimbing oleh sang pendamping, seperti itu. Ya, jadi betul apa yang disampaikan oleh Syara dan juga Ajeng bahwa bimbingan kelompok itu adalah suatu proses upaya bantuan yang dilakukan oleh pemimpin kelompok terhadap seseorang di suatu kelompok guna menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Ya, jadi dengan adanya bimbingan kelompok, dengan adanya dinamika kelompok yang terjadi, itu akan membuat seseorang menjadi semangat dan juga mendapatkan inspirasi-inspirasi yang dia dapat supaya masalah tersebut bisa terselesaikan. Ya. Nah, pada hari ini saya, Ibu Nisa, selaku pimpinan kelompok, ya, dan kalian menjadi anggota kelompoknya, ya. Nah, bimbingan kelompok hari ini kita akan berfokus pada layanan bidang karir, ya. Kita materi hari ini adalah ayo gali bakat dan minatmu, ya. Di meja teman-teman sudah ada name tag, ya. Silahkan teman-teman tulis nama, ya, yang jelas, ya, yang agak besar, dan juga tulis cita-cita kalian, ya. Tulisnya agak besar, jadi biar Ibu bisa baca. Nanti di belakangnya kan ada double tick. Silakan teman-teman lepas dan tempelkan di dada. Ya. Jadi bimbingan kelompok hari ini, ya, tujuannya adalah supaya kalian bisa menganalisis karakteristik diri kalian, ya, baik itu bakatnya dan juga minatnya. Tujuannya apa? Supaya teman-teman bisa memilih studi lanjutan atau profesi yang akan kalian pilih setelah lulus SMA nanti. Ya. Jika sudah ditulis nama dan cita-cita, silakan menempelkan di
di dadanya ya. Nah, kegiatan bimbingan kelompok hari ini, Ibu akan menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Ya, jadi segala bentuk diskusi yang terjadi hari ini, Ibu tidak akan membocorkan ke pihak luar, ya, karena yang tadi Ibu sebutkan di awal, bimbingan kelompok ini Ibu laksanakan berdasarkan 10 anak dengan ranking terbaik di kelas, ya, 10 besar. Tujuannya Ibu ingin ada teman-teman supaya nanti persiapan di kelas 12 teman-teman nggak ngeblank sama bakat minat yang kalian punya, ya. Mungkin teman-teman masih ada yang ngeblank nih, mau jurusan apa nanti kuliahnya, atau enggak aku punya potensi apa ya, harus jadi apa ya nanti, seperti itu, ya. Oke, sebelumnya Ibu ingin membuat kesepakatan terlebih dahulu sama kalian, ya, pada kegiatan hari ini. Kegiatan kita akan berlangsung selama 45 menit, ya, di mana nanti Ibu akan memaparkan materi berupa PowerPoint. Lalu nanti di akhir materi ada LKPD, lembar kerja siswa yang harus kalian isi melalui Google Form, ya. Dan nanti ada lembar juga yang akan Ibu bagikan, ya. Oke, kalian sudah sarapan sebelumnya? Sudah. Sudah. Kalau sudah, Ibu mau ngecek konsentrasi kalian. Apa benar sudah sarapan atau belum? Ya. Kita akan games terlebih dahulu, yaitu tepuk pagi, siang, malam. Ya. Kalau Ibu bilang pagi, kalian cukup tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang malam, kalian tepuknya setengah, ya, karena sudah malam, jadi tidak berisik, ya. Saya mau tidur, ya. Coba kita tes, ya. Pagi, pagi, siang, malam, malam, pagi, 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 siang, siang. Oke. Sudah konsentrasi ya, sudah mulai panas ya. Oke. Coba kita lihat. Naraya, cita-citanya diplomat. Ini cita-cita masa kecil atau cita-cita saat ini? Apa gimana? Saat ini. Kalau waktu kecil cita-citanya jadi apa? Macam-macam. Oke. Kalau Dede pengen jadi apa itu? Presiden. Ini cita-cita kecil? Dari kecil atau gimana? Enggak dari kecil, baru timbul pas kelas 10. Timbul waktu kelas 10. Iya. Kenapa? Karena saya emang pengen aja jadi Jokowi. Pengen jadi Jokowi. Oh, harus jadi yang lebih baik dong dari Iya. Jokowi. Iya. Jangan terpaku sama Jokowinya, ya. Oke. Teman-teman sebelumnya sudah bawa ini ya, sudah bawa apa tuh namanya, psikotes yang sudah kalian kerjakan waktu kelas 10 ya. Iya. Nah, ini psikotesnya jangan sampai hilang, sangat bermanfaat sekali sampai kelas 12, ya. Oke. Ibu punya materi namanya Ayo Gali Bakat dan Minatmu, ya. Nah, kenapa di angkatan yang sekarang khususnya, ya, ini kan baru tahun pertama, nanti kalian tahun kedua. Kenapa harus berdasarkan minat dan bakat? Karena Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem, beliau ingin anak-anak bangsa itu memilih karirnya sesuai bakat dan minatnya, gitu. Jangan sampai ada yang salah jurusan. Makanya di jalur SNBP ini teman-teman anak-anak kelas 12 itu nantinya boleh lintas jurusan, ya, meskipun tidak direkomendasikan tapi sebetulnya diperbolehkan, ya. Nah, untuk memahami diri kalian tentu ada strateginya masing-masing, ya.
kalian harus bisa menilai diri, bisa menganalisis diri gitu ya. Kayak misalnya karakteristik fisik kalian seperti apa ya, tingginya, berat badannya gitu ya, kesehatannya gitu, bakatnya, minatnya seperti apa gitu ya, prestasi yang sudah pernah diraih seperti apa, kalian juga harus paham ya. Nah, pertama ada yang namanya bakat ya. Bakat itu adalah kemampuan bawaan ya. Jadi dia itu gift dari Tuhan, gift dari Allah ya. Dan dia ini biasanya kalau bakat sifatnya gen, turunan dari keluarga ya. Dan ada juga yang namanya minat. Kalau minat ada yang tahu definisi minat apa? Ada yang mau komen? Jadi minat itu adalah ketertarikan seseorang ya. Ketika seseorang suka terhadap sesuatu, ya artinya dia minat gitu. Kalau dia tertarik, artinya dia akan menggeluti dengan sepenuh hati ya. Itu namanya minat. Jadi kalau bakat itu bawaan, gen dari lahir, dari keluarga. Kalau minat adalah ketertarikan yang timbul seiring dengan berjalannya waktu ya, seiring dengan pengalaman kalian. Nanti dia akan tumbuh minat-minat baru. Bisa aja beda-beda ya nanti. Seperti itu. Sekarang Ibu punya beberapa model. Silakan kalian tebak siapa dan apa profesinya. Ya. Ya. Selanjutnya Ibu punya beberapa model. Ya, silakan kalian tebak dia siapa dan profesinya apa. Oh itu. Who are they? Siapa dia? Saya ingat itu Who tentang is he? Putri Indonesia 2011 Bu, Dokter Risa Brotasmoro. Ya, betul. Dia adalah Dokter Risa. Ya, dia sempat booming nih pada saat menjadi Pembicara. jubir, ya, jubir COVID. Selanjutnya, Menteri Kesehatan bukan? Mantan Menteri Kesehatan bukan sih Bu? ya betul, Menteri Kesehatan. Siapa ya namanya? Ada yang tahu? Lupa. Ibu Ni, Nita Muluk Ibu. ya, Nita Muluk Ibu. ya Nila Muluk. Iya, Nila Muluk. Iya, terus selanjutnya Kaseto. dia adalah Aktivis anak. aktivis anak. Apalagi KPAI. KPAI, ya, dia adalah seorang psikolog. Jadi Bu Ade Dokter dan psikolog. dokter dan psikolog ya, artinya mereka adalah yang terjun di bidang kesehatan. Nah, coba kita simak nih bakat minatnya apa sih yang harus mereka punya ya. Mungkin teman-teman ingin membandingkan dengan hasil psikotes yang kalian punya ya, boleh sambil lirik ya. Jadi untuk calon dokter atau calon psikolog ada bakat yang harus kalian sorot ya, kalian simak. Di antaranya adalah kemampuan realitas ya. Artinya kemampuan realitas itu adalah kemampuan realistis ya, bisa menentukan keputusan secara tepat ya. Lalu ada juga kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa itu adalah seorang dokter artinya harus mampu memahami perasaan pasien ya, harus memiliki empati yang tinggi ya, dan harus memahami bahasa anak kecil, dewasa, dan juga sepuh ya. Itulah kenapa bakat kemampuan bahasa penting. Fleksibilitas berpikir juga penting. Artinya fleksibilitas berpikir itu adalah kemampuan berpikir cepat ya. Lalu ada juga kemampuan abstraksi. Kemampuan abstraksi itu artinya dia harus bisa nalarnya harus cepat, harus lincah, harus bisa membayangkan, oh ketika jantung
berdegup kencang itu kenapa gitu kan, aliran darahnya seperti apa, itu kan harus bisa mengabstraksikan gitu ya, nalarnya harus jalan banget. Lalu kemampuan daya ingat juga harus tinggi ya. Ingat, di kedokteran teman-teman itu akan berkutat dengan aneka jenis penyakit, aneka obat. Jadi kalian harus paham betul, daya ingatnya harus tinggi ya, artinya harus konsentrasinya itu harus tinggi juga ya. Lalu secara kemampuan hitung praktis dan teoritis juga harus bagus, karena yang namanya dokter, psikolog, psikiater akan bergulat dengan obat-obatan, harus memberikan dosis yang tepat ya. Lalu kemampuan analisa dan sintetis juga harus tinggi ya, karena yang namanya dokter dia harus mampu mendiagnosis penyakit gitu ya, obat-obatan apa yang tepat, artinya dia harus mampu menganalisis dengan sebaik mungkin ya. Dari segi minat, saintifiknya harus tinggi ya. Saintifik itu adalah ilmu apa tuh namanya, kemampuan sainsnya harus tinggi. Lalu juga sosial service-nya harus tinggi ya, karena yang namanya dokter dia harus melayani masyarakat ya, terjun ke masyarakat. Lalu secara persuasif juga harus bagus, karena yang namanya dokter dia akan menghimbau banyak orang, dia harus mengajak orang hidup sehat, jadi persuasifnya harus tinggi. Lalu secara literary dan clerical juga harus tinggi, karena dokter dan psikolog pastinya mempunyai data-data pasien yang harus ditata sebaik mungkin, nggak mungkin acak-acakan. Jadi secara administrasi harus baik ya. Dan dari segi kepribadian, achievementnya harus tinggi ya. Achievement itu adalah daya juang, daya keinginan untuk mau berprestasi ya. Referensinya sedang juga cukup, order harus tinggi, exhibition sedang cukup, autonominya sedang, affiliationnya tinggi, resepsinya tinggi. Yang itu goal, ini yang harus jadi utama ya. Kayak nocturance harus tinggi. Kenapa? Karena nocturance itu adalah kemampuan untuk keinginan untuk menolong orang lain. Jadi harus tinggi. Kalau di psikotes kalian nocturance-nya rendah, coba dipikirkan lagi, yakin nggak nih mau jadi dokter gitu ya. Lalu juga heteroseksualitinya sedang juga cukup, agresinya rendah ya. Kenapa agresi harus rendah? Karena pasien itu kan beraneka ragam ya. Ada yang sensi, ada yang banyak nanya, gitu kan. Nah, kalian sebagai dokter intinya harus sabar ya, harus sabar, tidak boleh gampang sulut emosi ya. Selanjutnya ya, modal selanjutnya, ada yang tahu dia Ayu siapa? Dewi. Ayu Dewi. Yang ini Najwa Shihab. Yang ini Indonesian Lawyers Club gitu ya. Yang ini siapa? Lupa Bu. Karni Ilya. Oh, iya. Ingat ya, dia TV1. Selanjutnya ini Menteri Luar Luar negeri. Negeri. Menteri Luar Negeri. Siapa namanya? Ibu Retno. Who are they? Berita luar negeri yang bertugas. Iya, tadi siapa namanya nih? Aduh, ibu lupa. Kamu tadi cita-citanya pengen jadi diplomat, ya? Diplomat itu kan besar ya, siap-siap juga jadi menteri luar negeri nih, kan bisa ya? Yuk kita simak. Jurusan ilmu komunikasi, public relation atau hubungan internasional apa aja sih yang harus dilihat nih dari hasil psikotesnya, apa aja yang tinggi diantaranya
kemampuan realitas harus tinggi, kemampuan bahasa harus tinggi banget malah ya, karena yang namanya ilmu komunikasi, public relation, kalian akan berhadapan dengan banyak orang, ya, berbicara di depan banyak orang, di depan umum. Terus juga untuk seorang diplomat lulusan hubungan internasional, dia harus menguasai bahasa asing, ya. Kalau bisa tidak hanya bahasa Inggris saja, tapi bahasa asing yang lain juga harus bisa, ya. Ketika kamu ditugaskan ke Cina, oke, bahasa internasionalnya Inggris, tapi mau nggak mau bahasa Cina juga harus dipelajari sedikit demi sedikit. Kalian jadi duta besar Jepang, sedikit demi sedikit harus bisa bahasa Jepang. Jadi kemampuan bahasa harus tinggi, harus punya ketertarikan yang tinggi ya di dalam bahasa. Fleksibilitas berpikir juga harus tinggi, artinya ketika kamu turis dari luar, kamu kepresidenan dari luar, kita harus satset gitu kan. Oh, dia ngomong bahasa Jepang, bahasa Inggris, kita harus satset menjawabnya gitu kan. Masa iya seorang diplomat ngomongnya kan gitu. Aduh, jawab apa. Jadi fleksibilitas berpikir harus cepat, bahasa harus tinggi, kemampuan abstraksi juga harus tinggi, daya ingat juga harus tinggi. Kenapa daya ingat harus tinggi? Pertama, bahasa kan harus diingat ya. Terus juga tamu-tamu internasional, tamu-tamu kepresidenan juga kalian harus hafal ya. Jadi daya ingat, konsentrasi tentu harus tinggi selalu ya. Terus juga kemampuan analisis, sintesis juga harus tinggi. Secara minat, persuasifnya harus tinggi, literarinya juga harus tinggi, social service harus tinggi, clerical juga harus tinggi, ya. Secara kepribadian, achievementnya harus tinggi, ordernya harus tinggi, intersectionnya juga harus tinggi, dominance, nocturance-nya, influence-nya juga harus tinggi, ya. Oke. Tadi beberapa model yang Ibu sampaikan ke kalian, mudah-mudahan bisa jadi gambaran gitu ya, kalian mau sukses nggak seperti mereka gitu ya. Terus juga untuk bahan persiapan kalian kelas 12 untuk menentukan studi lanjutan yang akan dipilih atau mungkin yang mau langsung kerja, pekerjaan apa yang cocok, bisa kalian simak dari hasil psikotes apabila kalian masih kebingungan tentang bakat dan minat kalian, gitu ya. Sehubungan kalian sudah bawa hasil psikotes, ya, silahkan teman-teman kerjakan lembar kerja peserta didik, ya, yang bisa kalian akses pada Google Form. Ibu akan share ya ke kalian lewat grup WhatsApp, ya. Silahkan. Nah, sudah Ibu kirim, ya. Silahkan kalian buka Google Form-nya, ya. Kalian isi Google Form-nya, lalu kalian juga isi secara manual, ya, supaya Ibu punya data fisiknya, ya. Setelah kalian mengerjakan online, kerjakan juga lembar fisiknya. Lembar psikotes sudah ada. Sekarang Ibu pengen tahu bakat kalian apa, minat kalian apa, cita-cita kalian apa. Oleh karena itu silakan dikerjakan lembar kerja peserta didiknya, ya.
masih ada yang merasa bingung dengan cita-cita kalian, jangan khawatir, jangan malu, ya. Nanti kita bahas bareng-bareng di sini, ya. Ada Bu? Sudah? Sudah, Bu. Iya. Jika kalian sudah mengerjakan LKPD-nya, Ibu pengen dong perwakilan dari kalian ada yang memaparkan hasil kerjaannya, ya. Siapa yang mau presentasi pertama? Aku Bu. Boleh, silakan Ken sharing apa yang kamu kerjakan tadi. Oke, makasih Bu atas kesempatannya. Jadi yang pertanyaan pertama, apakah cita-cita kamu gitu? Aku di sini tuh punya tiga. Oh, tiga. Tiga. Banyak ya. Aku ada pengen arsitek, fashion designer, sama presenter. Nah, terus habis itu untuk pertanyaan kedua, sebutkan jurusan dan perguruan tinggi impianmu. Kalau aku tuh pengen arsitektur ITB maksudnya kan kayak semua orang kalau arsitektur ya atau teknik ya pasti panjangannya ke ITB nanti. Iya, betul. Terus habis itu ada teknik tata busana, aku dapat di UNY atau di luar. Oh, luarnya di mana? Di Italia, ada di kota kecil, itu ada satu kampus gitu, khusus fashion design, fashion business gitu. Terus habis itu ilmu komunikasi, aku juga pengen ilmu komunikasi. Oh, pengen komunikasi juga. Dan impian aku tuh ada di Jepang. Terus habis itu bakat yang aku miliki ya Bu, bakat aku tuh banyak tuh di bidang seni dan communication skill. Tapi juga dari yang Ibu paparin tadi itu aku dapat kayak kemampuan berpikir realistis. Terus ada penggambaran 3 dimensi, terus habis itu ada apa ya? Analisis dan sistematis ya. Iya, kemampuan analisis dan sintesis. Betul. Terus habis itu kayak yang pastinya kemampuan bahasa untuk aku komunikasi sehari-hari. Nah, terus habis itu ada di minat aku tuh aku suka banget sesuatu yang futuristik. Nah, itu untuk personalnya aku ya Bu. Tapi kalau untuk yang tadi Ibu bahas tuh aku suka banget di social service sama artistik. Jadi itu dan pertanyaan yang terakhir yang kelima, sebutkan kendala atau hambatan dalam merencanakan studi lanjutan yang kamu pilih. Nah, untuk kan aku juga pengen yang teknik tata busana atau desain fashion design itu pengen di luar ya, dan itu tidak menerima semacam scholarship. Jadi pastinya kalau kita harus pindah ke Italy, terus habis itu kita harus biaya mandiri itu kan pertama kendala biaya kan Bu. Nah, terus aku kayaknya bakal fokusin ke arsitektur. Karena aku udah diskus sama keluarga gitu untuk jenjang karir yang lebih tinggi, yang lebih apa ya, lebih cepat. Gila nggak cepat juga sih Bu, tapi kalau misalkan kita fashion design atau tata busana kan kita harus build dulu our career gitu. Semua sih harus di build, tapi lebih susah gitu loh, apalagi di Indonesia kita belum terlalu melek. Tapi kalau arsitektur kan semua orang butuh ya Bu ya buat rancang apa sih kayak rumah mereka, gedung gitu untuk infrastruktur Indonesia sih. Iya. Menurut teman-teman, apa yang disampaikan Ken tadi, yang dipaparkan Ken, baik dari cita-citanya dan bakat minatnya, sudah sesuai atau belum? Atau masih ada yang keliru? Atau gimana? Kalau dilihat dan dengar dari pemaparan Ken, kayaknya udah sesuai sama kayak sesuai tadi udah Ibu arahin ke kita gimana cara kita bentuin bakat sama minat kita. Terus didengar dari Ken, kayaknya dia udah nentuin cita-cita sama apa yang mau dia ikutin ke depannya. Iya. Jadi yang Ibu tarik kesimpulan dari permasalahan
Ken adalah cita-citanya banyak nih ya, ada arsitek iya, terus fashion design juga iya gitu kan, terus juga presenter juga iya gitu kan. Dan ibu tadi menyimak pemaparan Ken bahwa Ken punya bakat di bidang kemampuan tiga dimensinya tinggi gitu ya, terus juga kemampuan analisis dan sintesisnya juga tinggi gitu kan, terus kayak kemampuan apa tadi yang Ken sebutin tadi tuh Kemampuan bahasa dan realistis. ya, kemampuan bahasa dan analisisnya juga tinggi gitu kan, itu sesuai dengan yang cita-citanya Ken gitu kan. Tapi dengan kendala yang Ken hadapi kayak misalnya fashion design, kalau belajar ke Itali mungkin karena jaraknya jauh ya, biaya tinggi gitu kan, terus juga scholarship juga minim ya, jarang gitu, jadi agak sulit gitu kan. Nah, karena kemampuan realistisnya Ken ini tinggi, jadi dia dari 3 cita-cita itu dia mengkerucut lagi, ya enggak? Dia mengkerucut lagi, oh Itali kayaknya susah diraih, oke coret untuk sementara ya, sementara dicoret. Berarti pilihannya ada di arsitek dan juga di presenter, gitu kan? Tapi karena kemampuan 3 dimensinya Ken tinggi, ya, ibu rasa ya pilihan Ken untuk terjun ke dunia arsitektur nanti nggak ada salahnya, karena bakatnya udah ada, gitu ya. Terus juga dari segi minat juga, dia kan tipe yang futuristik gitu kan, kemampuan seninya tinggi juga. Jadi ibu rasa bakat dan minatnya sudah balance, sudah sejalan gitu kan. Jadi kalau misalnya bakat dan minatnya seiring sejalan, ya insya Allah kedepannya ya akan sesuai dengan passionnya dia gitu kan ya. Gitu. Jadi ibu harapkan dari yang teman-teman kerjakan, dari yang kalian kerjakan ini, mudah-mudahan bisa bisa mencerahkan pikiran kalian gitu ya, untuk kedepannya seperti apa gitu ya, dengan pemaparan aja, pemaparan Ken dan juga yang lain. Ibu sebelumnya mau nanya dulu nih, kalian pernah nggak sih mengkaji bakat minat kalian seperti ini sebelumnya? Belum ya? Paling melalui psikotes yang Iya. pas awal gitu. Oh, jadi cuma lewat tes doang, tapi tidak pernah dikaji lebih lanjut ya, tidak ada konsultasi lanjutan. Nah, kalian mengalami kesulitan nggak dalam menganalisis diri kalian sendiri? Susah ya? Banyak banyak istilah asing juga ya. Betul. Iya, jadi mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kita kali ini, setidaknya ada gambaran tambahan ya buat kalian, supaya kalian bisa menentukan pilihan studi lanjutan atau pekerjaan di masa depan dengan tepat, ya. Ibu juga mau nanya nih, kalian ingin sukses? Ingin sukses? Siapa panutan kalian? Ada nggak di model yang tadi? Atau ada yang lain? Lebih ke tokoh inspiratif mungkin. Iya, panutan kalian siapa? Kalau mungkin aku idola aku tuh dari kecil tuh ada Princess Diana of Wales. Iya. She's so smart pastinya. Dan dia juga dari keluarga yang sangat bagus, dan she's totally an icon gitu loh Bu. Dimanapun dia tuh sebagai icon kasih sayang. Terus abis itu ada yang aku suka lagi, icon fashion dia yang benar-benar menggemparkan dunia banget. Nah jadi aku banyak mengambil sisi positif dari dia, apalagi kan kalau misalkan aku jadi arsitek atau misalkan Amin jadi fashion design, kan aku harus meningkatkan social service juga kan. Dan pasti kalian tahu banyak di video-video zaman dulu tuh kayak Princess Diana tuh kayak social service-nya benar-benar bagus kan, bukan benar-benar tulus banget keadaan Tinggi sekali. benar-benar kayak tinggi sekali terhadap masyarakat, apalagi kan dia bangsawan, dan social service dia untuk ke rakyat jelata atau rakyat yang di bawah dia itu sangat bagus banget. Iya. Nah,
Kenapa ibu mempertanyakan siapa tokoh inspiratif favorit kalian, idola kalian, gitu ya? Karena ibu berharap teman-teman menjadi orang yang sama suksesnya atau bahkan lebih. Ya, gitu. Ibu berharap dengan idola yang kalian punya, kalian juga mengikuti apa yang baiknya, ya. Motivasinya ditingkatkan lagi, ya. Semoga teman-teman semuanya bisa sukses seperti mereka. Mudah-mudahan kalian tumbuh menjadi anak yang baik, ya, yang bisa mengayomi banyak orang, ya, yang bisa melayani berbagai kalangan, ya, dengan cara yang baik pula, gitu. Karena dengan kepribadian yang baik, tentunya kalian akan diterima di kalangan manapun, di pekerjaan manapun. Ya, ingat kepribadian jauh lebih penting daripada kemampuan akademik, ya. Bukan berarti kognitif jelek gitu, enggak. Maksudnya kemampuan akademik bagus, tapi yang paling utama adalah kepribadian. Ya, kasarnya nih, sebodoh-bodohnya kalian, tapi kalau kepribadian kalian baik, siapapun pasti akan mau menolong, gitu ya. Pertolongan akan ada di manapun. Tapi kalau kalian nyebelin, gitu ya, jahat hati sama orang, secerdas apapun kalian, pasti akan dijauhi. Pasti akan ada orang yang nyinyir sama kalian karena kepribadiannya buruk, gitu, ya. Ibu mau nanya, dari kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini, apa hikmah yang bisa kalian dapatkan? Nahda? Hikmah yang bisa diambil dari bimbingan kali ini, mungkin kita jadi bisa tahu ya, kita bisa menganalisis diri kita sendiri, bakat minat kita sendiri, cocoknya kemana, dan maunya itu kemana gitu. Jadi kita tuh jadi bisa lebih paham sih diri kita itu sebenarnya mau apa dan mau kemana gitu. Gitu Ibu. Bermanfaat kegiatan hari ini? Sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Nanti buat teman-teman yang masih bingung, gitu ya, entah itu cita-citanya, entah itu kampusnya, entah itu jurusannya mungkin ya, teman-teman boleh konsultasi lanjutan secara individual, gitu ya. Mungkin pengen lebih privasi lagi, gitu ya, karena kan ada beberapa kendala yang sifatnya privasi karena ada hubungannya dengan masalah keluarga, peristiwa di masa lalu, gitu ya. Silakan teman-teman lakukan konsultasi lanjutan di ruang BK, ya. Kapanpun kalian mau konsul, silakan, boleh, ya, hubungi aja ibu dengan ruang BK, ya. Sebelum kegiatan ini ditutup, ibu ingin mengingatkan lagi kepada kalian untuk mengisi lembar instrumen evaluasi hasil, ya. Nanti akan ibu share di grup WA, ya. Silakan dicek, ya. Sudah ibu share, ya. Silakan kalian isi instrumen evaluasi hasilnya. Ibu tunggu, jangan sampai lupa, jangan sampai kelewat, ya. Ya, Google Form lagi ya. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai